Santa Teresa Avila TV, Sorowajan Baru Yogyakarta, Renungan Katolik Minggu, tanggal 13 Juli tahun 2025, menurut Injil Suci Lukas bab 10 ayat 25-37, kasih yang nyata tak mengenal batas. Marilah kita berdoa, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kasih, Engkau telah mengajarkan kami hukum cinta kasih sebagai dasar seluruh hidup iman. Pada hari Minggu ini, kami mohon terang Roh Kudus untuk membuka hati dan pikiran kami agar mampu memahami sabda-Mu dan mewujudkannya dalam tindakan nyata. Ajarlah kami untuk mencintai bukan hanya dengan kata, tetapi dengan perbuatan yang tulus dan penuh belas kasih. Dalam nama Yesus Kristus, kami membuka hati kami bagi firman-Mu. Amin. Tuhan besertamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Suci menurut Lukas bab 10 ayat 25-37. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Kata Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Yesus menjawab, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yerikho. Ia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya dan hampir mati, lalu pergi meninggalkannya. Kebetulan ada seorang imam turun di jalan itu, ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu, ketika ia melihatnya, ia pun melewatinya dari seberang jalan. Tetapi seorang Samaria, yang sedang dalam perjalanan, tiba di tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, membalut luka-lukanya, menyiramnya dengan minyak dan anggur, lalu menaikkannya ke atas keledai tunggangannya sendiri dan membawanya ke tempat penginapan serta merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kutipan hari ini, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Lukas bab 10 ayat 37. Perikop hari ini menampilkan perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati, yang muncul sebagai jawaban Yesus atas pertanyaan ahli Taurat, "Siapakah sesamaku manusia?" Yesus tidak menjawab secara teoritis, melainkan melalui kisah nyata tentang kasih yang melampaui batas-batas agama, etnis, dan status sosial. Dalam kisah ini, 2 tokoh religius, yakni imam dan orang Lewi, gagal menunjukkan belas kasih, walaupun secara agama mereka dianggap suci. Sebaliknya, orang Samaria, yang saat itu dianggap musuh oleh orang Yahudi, justru menjadi contoh kasih sejati karena 1. Ia melihat dan tergerak oleh belas kasihan. 2. Ia bertindak konkret menolong dan merawat korban. 3. Ia mengorbankan waktu, tenaga, dan uang demi keselamatan orang lain. Injil hari ini adalah undangan untuk menanggalkan kasih yang hanya di mulut, dan mulai hidup dalam kasih yang nyata. Kasih yang Yesus ajarkan tidak dibatasi oleh identitas, melainkan oleh belas kasihan. Orang Samaria yang dipandang hina justru menjadi gambaran wajah Allah yang peduli dan menyembuhkan. Imam dan Lewi, yang semestinya menjadi teladan, justru melewatkan kesempatan untuk menjadi sesama. Ini menjadi pengingat keras bagi kita semua, bahwa kesalehan ritual tidak cukup tanpa kasih nyata. Yesus akhirnya berkata, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Itu artinya, kasih harus menjadi aksi. Hari ini kita diingatkan bahwa 1. Kasih tidak memilih-milih. 2. Kasih selalu menuntut keterlibatan. 3. Kasih yang sejati selalu berani berkorban. Poin-poin refleksi dalam kehidupan sehari-hari. 1. Apakah saya masih membatasi siapa yang layak saya kasihi dan tolong? Tuhan memanggil saya untuk mengasihi tanpa syarat,
termasuk mereka yang tidak seiman, tidak seideologi, bahkan yang pernah menyakiti. 2. Apakah saya menjadi seperti imam dan orang Lewi yang lewat tanpa peduli? Seringkali saya terlalu sibuk dengan urusan sendiri hingga mengabaikan sesama yang terluka. 3. Apakah saya sudah melihat penderitaan orang lain dengan hati yang tergerak oleh belas kasihan? Tuhan memanggil saya bukan hanya untuk melihat, tetapi untuk bertindak. 4. Apakah saya menganggap ritual dan hukum agama lebih penting daripada cinta kasih? Yesus menunjukkan bahwa kasih adalah inti dari seluruh hukum. 5. Apakah saya berani menjadi orang Samaria dalam lingkungan saya, menolong bahkan ketika tidak nyaman, bahkan jika itu melawan arus budaya dan opini umum? Kesimpulan renungan hari ini, Yesus tidak meminta teori atau pengertian yang muluk-muluk. Ia hanya berkata, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Perbuatan kasih yang nyata, itulah jalan menuju hidup kekal. Kasih bukan soal apa yang saya tahu, tetapi apa yang saya lakukan. Maka, marilah kita tidak menunda-nunda berbuat kasih. Dunia sangat membutuhkan orang-orang Samaria masa kini, mereka yang melihat, tergerak, dan bertindak. Marilah kita berdoa, Tuhan Yesus yang penuh kasih, Engkau telah menunjukkan kepada kami bahwa kasih sejati bukanlah teori, melainkan tindakan nyata. Ajarlah kami untuk menjadi seperti orang Samaria yang murah hati, yang tidak tinggal diam melihat penderitaan sesama. Lunakkan hati kami agar mudah tergerak oleh belas kasihan dan berani memberi diri bagi mereka yang terluka. Kuatkan kami agar tidak sibuk dengan kesalehan semu, tetapi hadir sebagai tanda kasih-Mu di tengah dunia. Semoga kami selalu siap menjawab panggilan-Mu, pergilah dan perbuatlah demikian. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bagikan renungan ini, jangan lupa klik subscribe, tekan tanda lonceng, dan like YouTube @pakrify agar semakin banyak orang diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih berkah dalam Gusti Yesus.